Hingga saat ini pihak Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Namun anehnya ada orang pribumi itu membuat framingan seolah-olah orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu adalah orang komunis. Kita lihat bersama videonya. Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas. Jadi ini dimaknai apa ya kok dikatakan mengecam? Padahal dulu yang mengecam Wali Songo, yang mengecam keturunan Wali Songo itu dari pihak siapa? Kita lanjut dulu ya videonya. Al-Haddad, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau jadi di sini jelas ya dikatakan bahwa orang yang tidak cinta atau tidak menyukai kepada dzurriyyah Nabi itu adalah orang yang tidak bertuhan atau orang yang berpaham komunis. Dan ini mungkin benar, tapi yang dimaksudkan itu ditujukan kepada siapa? Karena selama ini pihak Ba'alawi itu kan belum bisa menunjukkan bukti bahwa mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sementara kalau para keturunan Wali Songo itu sudah bisa menunjukkan bukti. Melalui tes DNA sudah terbukti, berdasar kitab nasab juga terbukti kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sementara pihak Ba'alawi berdasar kitab nasab saja terbantahkan, belum lagi nanti kalau melakukan tes DNA. Namun tidak tahu hingga sekarang pihak Ba'alawi itu belum berani menunjukkan bukti kalau mereka sudah melakukan tes DNA dan menunjukkan bukti hasil tes DNA-nya itu seperti apa. Kalau beberapa tahun yang lalu itu ada seorang presenter bernama Najwa Shihab yang sudah melakukan tes DNA dan ternyata nyambungnya itu bukan ke Kanjeng Nabi. Tapi kan siapa tahu selain Najwa Shihab ini jalurnya berbeda lagi, kita juga tidak tahu. Kemudian kalau penggiringan opini seperti yang dijelaskan Pak Somad tadi, bahwa orang yang menghina atau mengecam atau membenci dzurriyyah Nabi itu adalah orang yang tidak bertuhan atau orang yang berpaham komunis. Lah ini ditujukan kepada siapa? Sebab sebagaimana kita ketahui, Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad Pleret, kemudian KRT Fakih Wirahadiningrat, kemudian Tubagus Mogi dan lain sebagainya, itu mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Sementara pihak Ba'alawi ini kan belum terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Lalu ditujukan kepada siapa? Jadi makin kesini makin kelihatan saja memang pihak Ba'alawi itu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Karena hingga saat ini yang muncul itu cuma framingan, penggiringan opini bahwa orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu adalah orang komunis, orang yang tidak bertuhan dan lain sebagainya. Padahal intinya mereka itu cuma tidak bisa menunjukkan bukti yang valid, yang otentik bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan juga yang termasuk mengherankan itu adalah orang pribumi marah-marah dan membela mati-matian saat Bani Ubaidillah dinyatakan bukan keturunan Nabi oleh nakobah luar dan diperjelas oleh Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi diam saat Wali Songo dihina, dikatakan bukan dzurriyyah Nabi, dinyatakan mandul tidak punya keturunan dan dimasukkan ke dalam golongan mereka, tapi keturunannya tidak diakui. Ya ini ya sangat aneh ya. Dan ada yang lebih mengherankan lagi, yakni mereka beberapa gelintir oknum dari keturunan Wali Songo itu justru malah berpihak kepada Ba'alawi. Padahal sebenarnya yang keturunan Kanjeng Nabi yang asli itu adalah keturunan Wali Songo itu, bukan mereka para Ba'alawi. Tapi segelintir oknum itu justru malah percaya kepada Ba'alawi. Ini kan sangat aneh. Kalau kita lacak sejarah zaman dahulu ya, para Wali Songo itu kan datang di Nusantara dan menyebarkan Islam di Nusantara itu kan sekitar abad ke-14. Sementara para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai Habib, yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, itu kan baru sekitar abad ke-18 atau abad ke-19. Mereka itu datang ke Nusantara itu juga didatangkan oleh Belanda karena memang tujuannya itu untuk bekerja di Nusantara. Karena Nusantara kala itu adalah sebuah wilayah yang subur, yang makmur, yang menjanjikan untuk masa depan. Sehingga para imigran dari Yaman ini kan untuk meningkatkan perekonomian sehingga datang ke Nusantara dan di situ dipekerjakan oleh Belanda, membantu Belanda, membela Belanda melawan orang-orang pribumi Nusantara yang tengah ditindas dan diinjak-injak dan dijajah oleh Belanda.
Sementara kalau para Wali Songo itu jelas mereka itu datang di Nusantara itu memang murni untuk dakwah, untuk menyebarkan Islam di Nusantara, dan hal itu juga berhasil. Sehingga ketika para Belanda dan para imigran dari Yaman datang ke Nusantara, Nusantara itu adalah sebuah wilayah yang penduduknya mayoritas Islam. Banyak ulama dan kiai yang tersohor, yang ternama, yang alim, yang hebat, yang cerdas. Tapi kelompok Habib atau kelompok imigran yang datang belakangan ini segelintir ada juga yang mengklaim bahwa mereka itu yang mengislamkan orang Nusantara. Ini kan sangat aneh. Mereka datang belakangan tapi mengklaim apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang zaman sebelumnya, yakni mereka para Wali Songo. Makin kesini makin kuat saja bahwa memang para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Buktinya hingga sekarang mereka tidak bisa membantah kajian ilmiah Yai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab habaib itu terputus atau tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 maupun abad ke-8. Itu berarti jika hingga sekarang para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu tidak bisa membantah kajian ilmiah tersebut, itu berarti memang mereka itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Kalau misalkan para Ba'alawi itu tidak suka atau mungkin membela mati-matian klan mereka jika dianggap nasabnya itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, yaitu wajar karena sesama satu klan atau satu marga. Tapi anehnya kalau ada orang pribumi Nusantara, lebih-lebih oknum keturunan Wali Songo itu kok malah membela mereka mati-matian, yaitu yang sangat disayangkan dan sangat mengherankan.